Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami sangat percayakan kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan itu telah menyatu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi berbeda dengan dunia ini ya Tuhan. Kami mau terus melanjutkan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin buktikan bahwa kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah menjadi sia-sia. Mari Kau berfirman kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Di hari Minggu, hari Paskah, di mana Yesus bangkit, kita mengucap syukur oleh karena keberadaan ini. Kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita semuanya. Itu sebabnya kekasih Tuhan, dalam khotbah Paskah pada tahun ini, tahun 2020, saya mengambil tema Manunggal bersama kuasa kebangkitannya. Manunggal bersama kuasa kebangkitannya. Kita akan buka kitab kita bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita percaya dan dibaptiskan dalam baptisan Kristus Yesus, maka sejak itulah kita dipersatukan, atau dengan istilah saya, kita manunggal dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bersatu, apa yang dialami oleh kematian Kristus dan kebangkitannya juga kita alami dalam kehidupan kita. Artinya hidup kita yang dahulu dikuasai oleh dosa, sekarang oleh persekutuan dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka Tuhan memberikan kita sebuah kemampuan baru menjadi manusia baru, kekasih Tuhan. Itu sebabnya Paulus berdoa akan hal ini, supaya setiap orang percaya, orang-orang kudusnya, dapat memahami, dapat memiliki paradigma yang benar, memiliki hati yang terang benderang, agar mereka mempercayai akan kuasa Tuhan yang hebat, yaitu kuasa kematian kebangkitannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tetapi ada banyak orang-orang percaya yang tidak menyadari hal ini, bahwa di balik kuasa kebangkitan Kristus ada kuasa kebangkitan bagi orang percaya. Mengapa demikian? Ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Dalam sejarah kebangkitan Kristus pun, oknum iblis itu berupaya untuk memutarbalikkan akan berita kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita membaca Matius pasal yang ke-28, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, di situ ada suatu konspirasi yang begitu luar biasa, konspirasi yang jahat untuk membangun suatu paradigma cara berpikir yang salah, bahwa Yesus tidak pernah dibangkitkan. Para imam-imam kepala bersama dengan serdadu-serdadu bermufakat untuk menyebarkan berita bohong, atau yang kita kenal dengan hoax hari-hari ini. Dan berita bohong itulah yang akhirnya menyebar kemana-mana dan diakui sebagai sebuah kebenaran. Iblis rupanya tidak tinggal diam di balik kuasa kebangkitan Kristus,
supaya orang-orang percaya pun atau semua orang di dunia ini tidak percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, padahal Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Tetapi yang benar ialah Yesus sudah dibangkitkan. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sudah dibangkitkan. Lebih hebat lagi katakan, Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sudah dibangkitkan. Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sadarilah bahwa ketika Yesus bangkit dalam kehidupanmu, ada kuasa yang hebat yang tinggal dalam kehidupanmu. Kuasa kebangkitan apakah yang kita alami, yang begitu hebat dalam kehidupan kita, yang harus kita hidupi? Yang pertama adalah dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka kuasa dosa dikalahkan. Haleluya. Ketika manusia terlahir, maka dengan sendirinya manusia memiliki yang namanya sinful nature atau kodrat dosa. Kodrat dosa ini sangat melekat dalam kehidupan semua manusia yang terlahir dalam kehidupan manusia, sehingga manusia cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sinful nature ini membuat manusia tidak berdaya, ingin melakukan hal yang baik, tetapi hal yang jahat justru yang manusia lakukan. Karena apa? Karena ada kuasa di dalamnya, yaitu kuasa dosa. Kuasa dosa inilah yang membelenggu kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk mengalahkannya. Tapi kita bersyukur ketika kita mengenakan tubuh dosa ini, ada pembela dalam kehidupan kita. Yesus yang menjadi pembela dalam kehidupan kita, sehingga ia harus berjuang mengalahkan keegoannya. Dia harus mati menderita di atas kayu salib, dan sesuai dengan kitab suci, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kekasih Tuhan, itulah yang kita percayai bahwa ketika Yesus bangkit, ada tanda-tanda yang hebat, yang luar biasa, yang menyertai orang percaya. Engkau akan mengalami suatu kehidupan yang baru, yaitu apa? Engkau tidak lagi dikendalikan oleh kuasa dosa. Alamilah kekasih Tuhan pengalaman ini. Alamilah kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupanmu. Percayalah, kuasa dosa, sinful nature yang menguasai kehidupanmu sudah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dan engkau dimampukan oleh Tuhan untuk bisa hidup benar di matanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa maut. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-55, Rasul Paulus berkata demikian. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Apa itu kuasa maut? Kuasa maut adalah kuasa kematian, yaitu keterpisahan seorang manusia dengan sang penciptanya, sumber kehidupan. Allah tidak rela ketika manusia yang menjadi makhluk yang bernilai tinggi di matanya harus terpisah dengan dia sampai selama-lamanya. Sebab itu kitab Yakobus berkata,
roh yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia diingininya dengan cemburu. Tuhan tidak ingin satu jiwa pun binasa. Tuhan tidak rela satu manusia di muka bumi ini hilang selama-lamanya, terpisah dengan Tuhan Sang Pencipta sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Dia datang dengan satu misi, mati, dan Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, membuktikan Ia telah mengalahkan kuasa maut. Orang yang percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, ia pun akan luput dari kuasa kematian. Amin, kekasih Tuhan. Orang yang percaya akan punya pengharapan, tidak akan pernah takut akan hari esoknya, bahkan tidak akan pernah takut akan kematian dengan cara apapun juga. Itu sebabnya virus corona yang saat ini sedang menjangkit kehidupan banyak manusia, itu pun tidak akan membuat kita takut dan gentar, karena kita punya Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kekasih Tuhan, inilah iman pengharapan kita. Jangan pernah takut menghadapi kematian, karena Alkitab mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena kuasa maut sudah dikalahkan. Haleluya. Yang ketiga, kekasih Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka hidup kita diperbaharui menjadi manusia baru. Artinya, ketika Kristus dengan kuasa kebangkitannya tinggal dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi berbeda. Ada satu kehidupan yang berkualitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Hidup yang Tuhan Yesus hidupi ketika Dia ada di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya, kekasih Tuhan, ketika Yesus katakan bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna, maka kekasih Tuhan, ketika Tuhan berikan perintah ini, maka Tuhan berikan kemampuan bagi kita semuanya. Dan satu-satunya cara adalah lewat kuasa kebangkitan Kristus. Itu membuat kehidupan kita dimampukan menjadi manusia baru. Manusia baru artinya hidup kita berpaling dari kehidupan yang lama, dan kesukaan kita adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Ada cita rasa yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mencintai dunia ini, sampai pada satu titik di mana kita tidak menjadikan dunia ini menjadi sumber kebahagiaan kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan segala-galanya. Kerajaan sorga itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan manusia baru, kekasih Tuhan. Kalau orang Kristen katanya adalah manusia baru, tapi hidupnya masih mencintai dosa, masih mencintai kesenangan dunia, perlu tanda tanya, apakah ia manusia baru dalam Kristus? Sebab manusia baru dalam Kristus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya membenci dosa. Dia sungguh-sungguh hidup hanya untuk kebenaran, kekasih Tuhan. Itu sebabnya kuasa kebangkitan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Engkau bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Engkau bisa dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu, engkau menyenangkan hati Tuhan. Mulai hari ini, kekasih Tuhan, kita ambil komitmen baru. Tuhan, aku mau lewat kuasa kebangkitanmu, kuasa dosa sudah dipatahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku percaya aku punya masa depan karena Tuhan telah mengalahkan kuasa maut. Yang ketiga, dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dijadikan manusia baru yang bisa menyenangkan hati Bapa. Hidup serupa seperti Kristus, dikembalikan dalam rencana yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan pribadi Allah. Kekasih Tuhan, kita syukuri akan hal ini. Biarlah Paskah yang kita rayakan di rumah kita masing-masing pada hari ini sungguh-sungguh
memberikan kita suatu ucapan syukur yang luar biasa. Karena tanpa kebangkitannya, hidup kita menjadi sia-sia. Salam kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya mengarang sebuah lagu, dan biarlah lagu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau belajar pujian ini bersama-sama. Terpujilah bagi Tuhanku yang telah bangkit kalahkan maut. Kau buktikan kekuatanmu, bangkit dan hidup untuk selamanya. Terpujilah aku bersyukur.